and I think to myself, what a wonderful world. Die? Aduh, yang kecuali. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film thriller yang cukup sadis dan penuh dengan teka-teki. Film ini berjudul Your House, tahun 2025. Ceritanya tentang sekelompok remaja yang awalnya cuma pengen seru-seruan di sebuah villa mewah. Tapi mereka malah terjebak dalam permainan mematikan yang disiarkan kayak reality show berdarah. Film ini penuh dengan misteri, kejutan, dan jebakan udah kayak film Saw. Malahan di beberapa permainannya seperti terinspirasi dari film Saw. Di sini kita bakal ngeliat gimana rasa bersalah, keserakahan, dan rahasia masa lalu mereka. Satu persatu mulai terbongkar lewat permainan kejam yang gak bisa mereka hindari. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di sebuah ruangan gelap dan menyeramkan, kamera tampak sedang merekam. Terlihat seorang pria bernama Jay yang lagi disekap dengan leher yang dirantai. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Dia merupakan host dari permainan itu. Lalu host itu berbicara lewat pengeras suara. Dia memberi selamat pada Jay karena telah menang dalam permainan. Jay yang sudah sekarat hanya bisa menahan sakit, karena sebelumnya dia dijanjikan jika permainannya sudah selesai, maka dia akan diizinkan pulang. Tapi dengan nada dingin host itu malah berkata, sekarang waktunya untuk babak terakhir. Di hadapan Jay muncul 3 buah kotak. Dia harus memilih salah satunya. Dengan panik, Jay menarik tali pada salah satu kotak itu. Dan ketika terbuka, di dalamnya ada sebuah shotgun. Lalu host itu pun berkata, terima kasih sudah bermain Jay. Lalu dia pun menarik talinya, yang ternyata memicu pelatuk shotgun itu. Dan tiba-tiba, courtesy of our friends, not just any old gun, brand shotgun. beberapa waktu kemudian sekelompok remaja sudah tiba di sebuah rumah mewah. Rumah itu dulunya milik Paman James, yang dulu mengakhiri hidupnya sendiri setelah kehilangan seluruh uang investasinya. Kali ini mereka datang ke sana untuk merayakan ulang tahun Anita, salah satu teman James. Sepanjang hari suasananya penuh tawa dan musik. Semuanya bersenang-senang tanpa curiga sedikit pun. Sampai akhirnya malam pun tiba. James tiba-tiba berkata, gimana kalau kita main truth or dare? Namun Anita langsung menolak, karena dia tahu tantangan dari teman-temannya pasti akan aneh. Tapi di sini Melissa langsung memilih dare. James pun tersenyum dan menantang Melissa untuk mencium Anita. Karena ya mereka berdua ini sama-sama penyuka lobang donat. Melissa tentu aja nggak terima. Dia protes karena James nggak bisa ngelakuin hal kayak gini, dan dia merasa ini termasuk pelecehan. Tapi James malah semakin nyolot. Dia bilang ini rumah saya, jadi apa yang saya bilang itu yang akan terjadi. Dan mau nggak mau mereka pun melakukan tantangan itu. Tapi gilanya si James malah berusaha ikut mencium Melissa juga. Melissa yang emosi langsung mendorong James. James pun tentu aja kesal, karena para cewek-cewek ini dirasa sudah ngerusak suasana pesta. Lalu tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Matthew mencoba menenangkan. Dia berkata mungkin itu cuma suara angin. Tapi suara itu makin lama semakin keras. Semuanya menatap ke arah pintu belakang. Dan tiba-tiba, Anita pun kesal dan berniat ingin menelpon polisi. Tapi James memilih untuk memberanikan diri dan mengecek suara itu sendiri. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan yang keras.
James pun terkejut, tapi ternyata itu cuma Melissa yang balik ngeprank dia. Saat itu James melihat sesuatu di dekat pot tanaman dan membawanya masuk. Semua melihat dengan penasaran, dan ternyata itu kamera tua dengan kaset di dalamnya. James mengajak mereka untuk mengecek isi yang ada di kaset itu, tapi Anita menolak. Dan lagi-lagi karena James merasa berkuasa di rumah ini, dia pun egois dan tetap memilih untuk mengecek kaset tersebut. Di sini Anita akhirnya sudah nggak tahan dengan keegoisan James. Dia berkata, kita berada di sini cuma karena duitmu. Lalu dengan emosi Anita mengambil kaset itu dan mematahkannya. Tentu aja James langsung marah besar dan mengusir mereka keluar dari rumah ini. Dia juga mulai berkata hal yang tidak enak tentang ibu Anita yang sedang sakit. Semua orang akhirnya diam dan masuk ke kamar mereka masing-masing. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Suasana rumah terasa hening dan menegangkan. Tiba-tiba seseorang yang misterius menyelinap masuk ke dalam rumah. Di kamar mandi, ketika James sedang mandi, terlihat pintunya perlahan terbuka sendiri. Dia langsung panik, mengambil pisau cukur dan bersiap untuk menyerang. Tapi ternyata itu cuma Melissa yang ingin mencoba menggodanya. Ketika James mulai tertarik, tapi ternyata Melissa cuma ngeprank. Sementara itu di bawah, Matthew sedang membereskan sampah. Namun dari kejauhan dia melihat bayangan seseorang di ruangan sebelah. Dia juga memperhatikan lampu merah kecil dari kamera yang berkedip pelan. Saat dia menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Setelah membuang sampah dan naik kembali ke atas, Matthew dibuat terkejut ketika melihat Anita tergeletak tidak sadarkan diri. Tak jauh darinya terlihat Melissa juga pingsan. Matthew panik dan berteriak memanggil James. Tapi sebelum sempat berlari, seseorang muncul dari belakang dan mencocolkan jarum ke lehernya. Matthew berusaha melarikan diri ke bawah, tapi ternyata James sudah tidak ada. Lalu dia pun berlari keluar rumah. Namun beberapa langkah kemudian dia pun ambruk dan pingsan. Singkat cerita, keempatnya terbangun dalam keadaan terikat rantai ke dinding. Di depan mereka kamera sedang merekam. Dari balik layar terdengar suara seorang pria bersiul dengan pelan. Terlihat sedang menyiapkan sesuatu di ruangan itu. Kemudian James mencoba menarik rantainya, tapi semuanya terkunci dengan rapat. Dari ruangan lain, pria itu pun memperhatikan mereka sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian dia masuk lagi ke ruangan itu. Sekarang mereka bisa melihat dengan jelas. Pria bertopeng itu bernama Barry. Dia pun menekan sebuah tombol yang membuat rantai mereka menjadi lebih kencang. Lalu dia memulai hitung mundur. Tanda pertunjukan akan segera dimulai. Seketika lampu ruangan menyala dengan terang. Di sekeliling mereka berdiri beberapa manekin yang disusun seperti penonton. Suara tepuk tangan dan musik terdengar dari speaker di atas. Kemudian Barry tertawa lalu dia berkata, "Selamat datang untuk keempat pemain kita malam ini." Di sini Anita tampak syok karena dia menyadari sepertinya Barry tahu segalanya tentang kehidupan pribadi mereka. Lalu Barry pun mengajak mereka untuk main batu gunting kertas. Mereka pun dibuat bingung sekaligus ketakutan. Kemudian di ruang ganti, Barry mencari sesuatu dan mengambil sepasang gunting besar. Try me, bitch. Tapi tanpa sengaja tangannya malah teriris. Sementara itu di dalam ruangan, James berkata, "Ini semua pasti acara reality show dan ini pasti cuma prank." Namun Anita langsung membantah. Mana ada reality show yang nyuntik orang sampai pingsan. Di sini James tetap ngotot kalau seseorang pasti sudah menjebaknya, dan Anita kembali membantah. Karena satu-satunya orang yang bisa ngebuat jebakan kayak gini ya cuma James. Karena James memiliki uang. Tidak lama kemudian Barry kembali ke ruangan itu dengan tangan yang sudah dibalut perban. Sekarang kita akan memulai permainan yang sesungguhnya. Lalu dia menyuruh semua orang maju ke depan, memaksa mereka untuk bermain gunting batu kertas. Lalu dia menatap Anita dan berkata, "Kalau kamu bisa ngalahin aku, kamu bakal dapat hadiah." Anita menunjukkan kertas miliknya. Barry lalu membentuk pistol dengan jarinya dan mengagetkan Anita. Kemudian dia berkata kalau gerakannya tidak sah, dan dia menyuruh Anita memilih hadiah
gunting besar atau tembakan. Di sini Anita sempat ragu, tapi akhirnya dia memilih tembakan. Tidak lama kemudian hukuman untuk ronde pertama pun dimulai. Barry mengatakan kalau Melissa tadi memilih kertas, jadi hukumannya adalah membuka mulut. Dia pun mengambil selembar kartu lalu dengan cepat mengiris bibir Melissa, yang membuat Melissa langsung menjerit kesakitan. Giliran Matthew yang memilih batu. Lalu Barry mengambil sebuah batu besar dan langsung menghantamkannya ke kepala Matthew dengan keras. Selanjutnya giliran James. Barry mengambil gunting besar itu dan dalam satu gerakan cepat, dia memotong salah satu jari James. Barry lalu mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Anita. Tapi saat pelatuknya ditekan, bukan peluru yang keluar, melainkan hanya api kecil. Namun tiba-tiba Barry menarik rantai yang melilit Anita dengan kuat, hingga tubuhnya terbanting ke dinding, yang membuat Anita pun langsung pingsan di tempat. Beberapa jam kemudian Anita terbangun, dan udaranya di sekitar tercium bau darah. Di sini James kembali menyalahkannya. Dia bilang kalau semua ini terjadi gara-gara Anita. Tidak lama kemudian Barry kembali lagi. Kali ini dia membawa roda besar berisi berbagai macam siksaan. Keempat remaja itu mulai gemetar ketakutan. Dia memohon agar dibiarkan tetap hidup. Barry pun berkata kalau dia akan memberikan mereka satu kesempatan lagi, yaitu ronde bonus. Barry bilang kalau kalian mau mengaku dosa terburuk kalian, mungkin mereka bisa saja selamat atau mati. Dimulai dari James, tapi di sini James menolak berbicara. Sambil menangis, James mengaku kalau dulu dia pernah mengalami kecelakaan mobil dan menabrak seseorang hingga tewas di tempat. Tapi dia tidak pernah menelpon ambulans, karena ayahnya yang akhirnya menanggung semua kesalahan itu. Kemudian Barry berteriak dan menanyakan siapa nama korban yang dia tabrak. Sambil menahan sakit, James pun menjawab kalau namanya adalah Ashley. Anita. Sekarang giliran Anita. Barry menekan batang logam itu ke lehernya. Dengan tubuh gemetar, Anita berkata kalau dulu dia tidak punya uang untuk biaya pengobatan ibunya. Jadi dia membuat situs dewasa demi mendapatkan uang. Tapi kini dia menyesali perbuatannya. Selanjutnya si Matthew. Dia mengaku sering menipu orang lewat internet. Dan dia tahu semua riwayat pencarian online teman-temannya. Dia bahkan pernah menipu sepasang kakek nenek dan mencuri identitas mereka. Tapi karena salah kirim, uangnya malah masuk ke blockchain dan dia tidak dapat apa-apa. Sekarang giliran Melissa. Dia berkata bahwa dia bekerja di penampungan anjing. Tapi karena butuh uang, dia pun menjual beberapa pitbull ke tempat sabung anjing. Katanya anjing-anjing itu juga akan mati. Jadi dia pikir tidak akan apa-apa. Barry pun terdiam sesaat. Lalu dia melanjutkan permainan. Dia menyuruh Melissa untuk memutar roda siksaan itu. Kemudian roda tersebut berhenti di satu titik, yaitu viewfinder, semacam alat kecil yang berisi foto-foto. Kemudian Barry menjelaskan aturannya. Kalau Melissa bisa menebak 3 kota terkenal di dalam gambar itu, maka dia akan menang. Lalu Melissa mulai melihat foto pertama. Dan dia menjawab dengan yakin itu adalah Paris. Dan tebakannya benar. Paris. Very good. Kemudian foto kedua muncul. Melissa langsung menebak kota New York. Dan benar lagi. Tapi begitu sampai di foto ketiga, sebuah jarum perlahan bergerak mendekati matanya. Melissa pun dibuat panik karena dia tidak bisa menebak kota itu. Kemudian Barry berkata, kalau begitu kamu akan dihukum. Di sini semua teman-temannya memohon meminta agar Gary memberi Melissa satu kesempatan lagi. Dan akhirnya Barry menuruti kemauan mereka. Lalu Melissa pun menekan tombol itu sekali lagi. Namun di detik berikutnya, jarum itu langsung menembus matanya. Seketika ruangan itu langsung dipenuhi dengan kepanikan. Sekarang tidak ada seseorang pun yang berani untuk memutar roda itu. Mau gak mau Barry sendiri yang akan memutarnya untuk James. Ketika mendapatkan hasilnya, dia pun tersenyum, lalu berkata kalau ini adalah favoritnya. Kemudian dia mengambil bor listrik. Dia berkata kalau seharusnya dia mengejar James lalu membunuhnya. Tapi menurutnya itu terlalu membosankan. Kemudian dia pun melemparkan koin.
dan ternyata James memenangkan koin flip itu. Barry kemudian menyerahkan bor itu ke tangan Anita. Barry berkata kalau kamu gak mau ngebor telinga Matthew, maka aku yang akan ngebor Melissa dan James sekaligus. Hitungan mundur pun dimulai. Anita menangis dan ketakutan. Tapi di sisi lain dia nggak punya pilihan. Dan dengan terpaksa akhirnya dia menekan bor itu ke telinga Matthew. Lalu bor itu pun patah. Di sini Barry marah besar. Dan dia berkata kamu sudah melanggar aturan. Dia pun mencabut kaset dari kamera lalu pergi ke ruangannya. Di sana dia menulis nama Matthew di kaset itu. Dan menaruhnya di antara tumpukan kaset lama lain yang sudah berdebu. Seolah-olah semua korban sebelumnya juga disimpan dengan cara yang sama. Beberapa saat kemudian Barry kembali ke ruangan utama. Lalu layar di depannya menampilkan tulisan wildcard. Tanda ronde baru akan dimulai. Barry berkata 1 pertanyaan 4 jawaban. Siapa yang kasih jawaban terbaik? Dia yang akan menang. Dia melanjutkan, aku udah nanya ke 100 orang. Bagian tubuh mana yang paling sakit? Kemudian Matthew menjawab kepala. Melissa menjawab lutut. Anita menjawab perut. Sementara James mencoba menerjang Barry dengan amarah. Tapi rantainya menariknya kembali ke bawah. Barry pun tertawa dan berkata, kalau jawaban versiku adalah leher. Karena menghadapi para remaja yang bangor ini lehernya jadi sakit. Dia lalu mengeluarkan selembar kertas dan mulai membaca. Jawaban pertama kepala, yang kedua otot, ketiga leher, keempat kaki. Matthew sadar kalau jumlahnya nggak pas. Barry lalu menarik 1 kertas lagi. Dan yang kelima ternyata jawabannya perut. Sekarang skor untuk perut jauh lebih tinggi dari otot. Itu artinya Melissa kalah. Barry lalu menyalakan sebuah mesin hidrolik press yang besar. Sebuah silinder logam raksasa perlahan turun ke arah kepala Melissa. Kemudian Barry berhenti sejenak dan berkata, sekarang saatnya ronde bonus. Apakah ada yang mau menggantikan posisinya? Die? But, you have to leave. Dan tentu aja ketiganya menunduk diam ketakutan. Tanpa ragu Barry pun menekan tombolnya lagi. Mesin itu kembali bergerak. Dan dengan suara hantaman keras kepala Melissa langsung hancur. Lalu Barry mencabut kaset dari kamera dan menyeret tubuh Melissa yang bersimbah darah keluar dari ruangan. Di ruang ganti, Barry melepas topengnya dan mulai mengiris wajahnya sendiri. Dari bekas luka yang sudah lama mengering, terlihat jelas kalau ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu. Sementara itu, James masih berusaha keras menarik rantainya. Namun tiba-tiba dia mendengar sesuatu bergerak di kegelapan. Seperti ada seseorang berjalan di dalam ruangan. Beberapa detik kemudian, Barry kembali muncul. Kali ini dia sambil membawa TV tua. Dia menyalakannya dan di layar muncul sosok seorang wanita bernama Rebecca yang terikat di kursi dan menjerit kesakitan. Dia terlihat sedang disiksa persis seperti yang dialami mereka sebelumnya. Barry perlahan duduk di depan Anita, lalu melepas topengnya. Di sini Anita hanya bisa meminta maaf. Namun Barry tidak menjawab. Dia hanya menatapnya lalu memakai kembali topengnya. Pada layar TV mereka semua menyaksikan Barry membunuh Rebecca dengan gergaji mesin. Setelah itu dia keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Di sini James sepertinya familiar dengan wajahnya Barry. Sementara Anita menatap Matthew, dan Matthew akhirnya mengangguk. Dia tahu Anita bohong soal kisah situs dewasanya. Matthew lalu mengungkapkan hal yang sebenarnya, di mana Anita dulu pernah bekerja di acara televisi Barry Miller Show. Mengetahui itu, James pun langsung marah dan berteriak. Dia menganggap semua ini terjadi gara-gara Anita berbohong. Sambil menangis, Anita akhirnya menceritakan semuanya. Dulu Barry Miller adalah seorang pembawa acara game show yang sangat terkenal. Anita adalah salah satu staf yang bekerja di tim produksinya. Suatu hari saat mereka sedang istirahat, berita di TV menayangkan kabar yang mengejutkan, di mana semua tuduhan pelecehan terhadap Barry dibatalkan karena para korban mencabut pernyataan mereka. Rebecca, salah satu rekan Anita, merasa muak mendengarnya, tapi Anita sempat membela Barry. Dia menganggap mungkin Barry ini memang gak bersalah. Namun salah satu kru yang bernama Jack berkata, kalau salah satu korban justru terlihat mengendarai mobil baru, dan Rebecca langsung menambah pasti mereka sudah dibayar. Stasiun TV besar kayak gitu sering melindungi laki-laki bejat supaya nama mereka tetap bersih. Dan Rebecca juga pernah mendengar kalau Barry itu memang seorang predator. Rebecca juga mengaku kalau Barry pernah mencoba menyentuhnya secara tidak pantas.
Dan ketika dia menolak, dia malah tidak dapat promosi yang seharusnya. Jake menganggap Rebecca hanya berbohong. Tepat di saat itu, Barry masuk ke ruangan membawa kue ulang tahun untuk Anita. Dia meminta semua orang menyanyikan lagu Happy Birthday untuknya. Tapi ketika Barry menepuk bahu Anita, Rebecca tiba-tiba berteriak karena dia tidak suka dengan kelakuan Barry yang menyentuh wanita seenaknya. Di sana suasana pun langsung berubah canggung dan tegang. Beberapa waktu kemudian Rebecca dan Jake akhirnya berhasil membujuk Anita untuk melapor ke atasan mereka. Namun hasilnya justru sebaliknya, di mana perusahaan membayar Anita sejumlah uang agar menandatangani perjanjian tutup mulut, lalu langsung memecatnya. And then it's over? Like I told everyone else. Kita kembali ke masa sekarang. Barry masuk lagi ke dalam ruangan tempat mereka disekap. James yang ketakutan memohon untuk tidak dihukum, karena semua ini salah Anita. James bilang, aku bisa membantu kamu, karena aku punya uang dan koneksi dari ayahku. Barry hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku akan mengirim salam ke ayahmu, sambil mengantarkan kepalamu. Dia lalu membawa masuk sebuah kepala manusia yang sudah terpenggal. Ternyata itu kepala pengacara perusahaan. Barry memaksa Anita untuk memakan lidah pria itu. Di sini Anita gemetar ketakutan, tapi dia tidak punya pilihan, dan dia pun melakukannya dengan terpaksa. Sementara itu, James terus menarik rantai yang menahan tubuhnya. Dia memaksa sekuat tenaga sampai akhirnya rantai itu terlepas dari dinding. Tanpa pikir panjang, James langsung menyerang Barry dan menjatuhkannya ke lantai. Tapi tiba-tiba Barry menekan sebuah tombol kecil di tangannya. Sekejap kemudian aliran listrik besar menyambar dari dalam rantai itu. James, Matthew, dan bahkan Anita ikut tersetrum. Mereka bertiga pun langsung pingsan seketika. Lalu ketika James dan Matthew sadar, mereka sudah dalam keadaan terikat di atas meja operasi, dengan luka sayatan dalam di bagian perut mereka. Suara Barry terdengar dari speaker di ruangan itu, dan dia mengucapkan selamat datang di permainan berikutnya, yang dia sebut dengan Incision Decision. Kemudian Barry kembali berkata, di dalam perut James ada satu kunci, dan satu lagi di dalam perut Matthew. Kalau kau ingin membuka pintu keluar dari sana, kau hanya butuh satu kunci. Sisanya terserah dengan keputusanmu. Di sini Anita benar-benar panik. Dia berkata dia nggak bisa ngelakuin ini. Dan Barry hanya menjawab, kalau begitu kamu mati kelaparan aja di sana, dan tidak akan bisa keluar selamanya. Di sini James langsung membujuk Anita. Kalau Anita memilihnya, dia bakal kasih uang yang banyak. Anita sempat terdiam lalu perlahan melangkah ke arah Matthew. Tapi di detik terakhir dia berbalik dan malah memilih James. Dengan tangan gemetar, Anita mulai membedah perut James. Di sana James hanya bisa menjerit kesakitan dan pasrah dengan semua keadaan ini. Sampai akhirnya Anita berhasil menemukan kunci tersebut, sementara James tentu aja tewas. Anita segera berlari ke pintu dan mencoba membuka kunci itu, tapi pintunya tidak mau terbuka. Kemudian Barry kembali berbicara, kalau pintunya dikunci dengan sistem magnetik. Sekarang adalah permainan terakhir, yang dia sebut dengan Last Man Standing Wins. Barry lalu melepaskan Matthew dan melemparkan pisau ke arahnya. Matthew langsung sadar kalau permainan ini hanya akan menyisakan satu orang yang hidup. Dia menatap Anita dan berkata dengan pelan, kalau mereka berdua nggak akan bisa keluar dari sana, jadi lebih baik Anita aja yang hidup. Kemudian dia mencium pipi Anita, sebelum akhirnya mencocol dirinya sendiri. Sementara Barry bertepuk tangan dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anita. Beberapa detik kemudian gas tidur memenuhi ruangan. Anita tak sempat kabur, pandangannya perlahan gelap. Saat dia terbangun, semua tubuh korban sudah menghilang, dan pintu kini sudah terbuka. Dengan tubuh yang lemas, Anita masuk ke ruangan lain. Dan ternyata itu adalah ruang pribadinya Barry. Dindingnya penuh dengan kaset video, masing-masing bertuliskan nama korban yang pernah dia mainkan. Dia mengambil satu kartu kunci, lalu berjalan ke kamar mandi dan mencuci darah di tubuhnya. Di ruangan kecil di sebelahnya, dia menemukan foto Barry bersama istrinya, serta dinding yang dipenuhi gambar-gambar aneh dan mengerikan. Saat dia melangkah lebih dalam, Barry muncul dari kegelapan, dan dia mengajak Anita untuk memainkan game yang terakhir.
Anita yang ketakutan hanya bisa duduk di depannya. Di atas meja ada 3 kotak tertutup, dan tiba-tiba Barry menyalakan bom konfeti, dan potongan kertas warna-warni berterbangan ke udara. Di sana Anita emosi dan marah-marah, sementara Barry hanya tersenyum dan berkata, "Jika Barry sudah mati, karena kaulah yang sudah membunuhnya." Dengan putus asa, Anita berkata, "Aku bakal bilang ke semua orang kalau aku berbohong." Barry pun hanya bisa diam dan tidak menjawab apapun. Anita yang masih gemetar akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Jadi apakah kamu beneran seorang predator?" Wajah Barry langsung berubah bengis, dan ekspresinya menunjukkan kegilaan yang sesungguhnya. Dia pun marah dan menyuruh Anita untuk memilih salah satu kotak, atau dia akan membunuh ibu Anita. Dengan tangan yang bergetar, Anita menarik tali dari salah satu kotak di depannya. Ketika kotak itu terbuka, ternyata di dalamnya ada sebuah kue ulang tahun, dan Barry mulai menyanyikan lagu Happy Birthday. Namun Anita tiba-tiba mengambil kartu kunci dari sakunya dan menggores wajah Barry. Kemudian dia langsung berlari menuju ke pintu keluar. Tapi sebelum sempat kabur, Barry menekan sebuah tombol di tangannya, dan sengatan listrik dari rantai di tubuh Anita kembali aktif. Tubuhnya langsung kaku dan jatuh ke lantai. Barry pun mendekatinya dan menatap wajahnya dengan tenang. Dia berkata, "Setiap luka di wajahku menandakan satu korban yang sudah mati, dan sekarang lukamu juga akan aku tambahkan." Barry lalu menyeret Anita dengan rantai itu dan menekan wajahnya ke dalam kue. Beberapa detik kemudian dia menarik kepala Anita lagi dan berkata, "Kau boleh pergi sekarang. Lagi pula rasa kuenya juga nggak enak." Namun tiba-tiba kulit Anita mulai melepuh dan terbakar. Anita menjerit dan tidak bisa melihat apa-apa. Dan dalam hitungan detik, Anita pun akhirnya tewas. Barry duduk di samping mayatnya, menyanyikan lagu tema acara reality show miliknya dulu. Dan kamera di sudut ruangan menampilkan rekaman terakhir, di mana Barry sedang menyiksa seorang pembawa acara talk show hingga pria itu mengakui semua dosanya. Dia mengaku benar-benar telah memanfaatkan banyak wanita, dan bahwa stasiun TV di tempatnya bekerja sudah membayar semua korban agar tutup mulut. Setelah pengakuan itu, Barry menghantam kepala pria tersebut menggunakan palu. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memplot twistkan. Film ini nunjukin kalau kadang permainan gak selalu tentang keseruan, tapi bisa jadi ajang balas dendam dan kegilaan seseorang yang ngerasa punya kuasa atas hidup orang lain. Setiap karakter di sini punya sisi egois dan rahasia mereka masing-masing, dan semua itu justru jadi bahan bakar buat kehancuran mereka sendiri. Intinya jangan pernah anggap remeh game yang dibuat oleh orang yang sudah kehilangan akal sehat, karena bisa aja nyawa jadi taruhannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.